Di saat sejumlah pihak memprediksi Amerika akan menjelma sebagai kekuatan penting usai pandemi corona, yang lain menyebut China justru bangkit setelahnya dan menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Rasanya menyamakan kondisi keterasingan di Cina seperti di Chernobyl kurang tepat, mengingat saat puncak pandemi dunia pada Februari, jumlah korban corona di negeri tirai bambu itu justru melonjak tajam. Dan sekarang, setelah Cina tidak melaporkan lagi adanya kasus domestik baru selama 3 hari berturut-turut. Dan yang terbaru di kota Wuhan, semua pasien corona sudah dipulangkan dari rumah sakit. Dan aktivitas masyarakat sudah kembali ke normal, ini luar biasa. Dan ada beberapa kolega yang senang melihat pihak lain menerima kemalangan berubah menjadi penyangkalan. Pihak Barat yang sebelumnya sudah menyangkal menjadi sangat marah karena ketidakmampuan negaranya untuk menangkal virus corona. Dan ini tampak dari beberapa pidato Presiden Donald Trump akhir-akhir ini. Seperti yang dilansir dari Asia Times, saya percaya Tiongkok bisa memberi kita banyak pemberitahuan sebelumnya bahwa virus ini sangat berbahaya dan bisa saja berasal dari Cina, dan tentu saja dunia membayar harga yang sangat besar untuk apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tak lakukan. Pidato Trump telah direspon oleh sejarawan konservatif Victor Darius Hanson. Ia mengatakan bahwa Tiongkok berbohong, menipu, dan akal-akalan membungkam penularan COVID-19. Virus misterius yang muncul dari Wuhan akhir tahun lalu dan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia dan membuat panik masyarakat di dunia. Di bagian lain, Profesor Hansen mengatakan perilaku buruk Tiongkok setelah COVID-19 akan membuatnya semakin lemah dan posisi global, sementara Amerika Serikat akan muncul lebih kuat. Dan sentimen yang sama diungkapkan dalam lusunan komentar lainnya. Meskipun demikian, opini beberapa pengamat orang itu bisa saja salah. Kenapa bisa salah? Karena dalam situasi sekarang itu sangat mungkin, mengingat epidemi COVID-19 tidak dilaporkan di daratan Cina, terutama di kota Wuhan. Semua rumah sakit sekarang sudah tidak ada pasien corona dan aktivitas masyarakat semakin berangsur-angsur pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal. Itu pencapaian yang luar biasa di negara berpenduduk 1,4 miliar orang, sehingga banyak komentator barat terutama negara Amerika Serikat yang bersikeras bahwa Beijing pasti berbohong soal angka pencapaian itu. Namun, tidak ada alasan untuk percaya data Tiongkok tidak akurat. Tiongkok menggabungkan kontrol ketat pada pergerakan warga dan pengujian masif dengan analisis data besar atau dikenal dengan big data. Ratusan juta lokasi ponsel cerdas seperti yang dilaporkan pada 3 Maret. Pemerintahan China juga telah mengkorelasikan lokasi ponsel cerdas dan pembelian daring dan unggahan media sosial selama setidaknya 5 tahun. Negara ini berinvestasi secara besar-besaran dalam aplikasi kesehatan masyarakat dan berbasis kecerdasan buatan atau dikenal dengan intelijen artifisial. Menggabungkan kepiawaian dengan sejumlah besar data uji corona memberi China keuntungan yang menentukan dalam pengendalian epidemi ini. Dan perlu dicatat ini mungkin merupakan eksperimen kecerdasan buatan terbesar dan tercanggih yang pernah ada di dunia. Dengan teknologi intelijen artifisial tercanggih menjadikan China sebagai kekuatan AL yang dominan di dunia. Saya sangat berharap Indonesia juga menguasai teknologi ini. Mengingat teknologi intelijen artifisial sekarang sudah memasuki kehidupan kita dan akan merevolusi cara kerja interaksi manusia. Saya berharap pemerintah banyak investasi soal sektor itu. Jika tidak, negara kita akan menjadi negara penonton dan akan menjadi pasar empuk bagi produk teknologi negara lain. Dan ini konsekuensinya sangat serius. Dan yang jadi pertanyaan adalah apa langkah dan persiapan kebijakan pemerintah kita melihat perkembangan teknologi intelijen artifisial ini. Oke, kita lanjut. Melihat fenomena keberhasilan China ini, para analis barat sedang berjuang untuk menjelaskan keanehan ini. Dan menurut sebuah laporan yang berjudul Mitos Keberhasilan Corona China yang diterbitkan oleh lembaga think and tank Amerika Serikat Hudson Institute, keberhasilan negara timur ini menangani corona dianggap mitos. Tetapi
Biar bagaimanapun mereka tidak membantah fakta keberhasilan tersebut. Sebaliknya, ia mengatakan motif China bukan kemanusiaan, ekonomi China tak lepas dari cacat, dan pemerintahan membuat kesalahan besar karena mengorbankan kebebasan individu. Dan di negara China sendiri, struktur hierarkisme memang telah membuat informasi buruk tak mendapatkan tempat. Sejarah mencatat penguasa China telah menembak utusan pembawa berita buruk selama ribuan tahun. Penyebar rumor dan hoaks akan ditindas tegas oleh negara. Dan seperti yang kita ketahui, pejabat partai lokal di Provinsi Hubei pasca merebaknya COVID mencoba menutupi epidemi ini selama beberapa minggu dan mengancam Dr. Li Wenliang yang ketika memperingatkan penyakit itu langsung dipecat sebagai ketua partai di Provinsi Hubei. Oke, kita kembali. Penanganan epidemi COVID-19, lockdown saja tidak cukup, tapi harus dengan langkah yang cepat dan tegas, serta didukung teknologi kedokteran yang canggih. Oke, kita kembali. Terlepas dari birokrasi yang buruk, China dimobilisasi secara efektif untuk menurunkan tingkat infeksi menjadi nol. Orang Asia lebih mematuhi instruksi pemerintah dan ini mungkin menjadi faktor penentu dalam keberhasilan mereka. Dan orang Barat ahli dalam urusan mangkir sehingga memiliki lebih banyak tingkat kematian COVID-19 daripada orang Timur. Pengujian forensik dan sistem kesehatan masyarakat yang kuat dan solidaritas sosial menjelaskan perbedaan lebih dari 30 kali lipat antara tingkat kematian Jerman dan Italia dan juga negara US. Tanpa data, otoritas Amerika Serikat memiliki pilihan yang tidak menyenangkan dengan berharap tingkat infeksi tidak membanjiri sistem rumah sakit Amerika Serikat dan berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mematikan ekonomi. Pihak berwenang tidak tahu apakah mereka membuat masalah lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan pada saat semua orang membutuhkan informasi yang lebih baik soal penyakit, mereka tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya tentang berapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19. Karena kita tahu informasi yang lebih baik diperlukan untuk membantu keputusan dan tindakan yang sangat penting untuk memantau dampaknya. Jika pandemi ini hilang, baik secara sendiri atau intervensi, social distancing dan penguncian atau lockdown mungkin dapat ditanggung. Namun berapa lama seharusnya tindakan seperti ini dilanjutkan jika pandemi di seluruh dunia tidak berkurang? Dan bagaimana pembuat kebijakan dapat mengetahui apakah mereka berbuat lebih baik atau merugikan? Menurut Profesor Leonidas, salah satu ahli biostatistik paling dihormati di dunia, mengingatkan di kegagalan dalam perbuatan. Menurutnya, melacak pergerakan pembawa penyakit dan mengidentifikasi kemungkinan kelompok infeksi hanyalah satu dari pengaplikasian teknologi informasi untuk perawatan kesehatan, di mana China berharap menjadi pemimpin dunia. Huawei, pemimpin dunia dalam teknologi broadband 5G, mengiklankan berbagai aplikasi di situs webnya yang menjanjikan transformasi layanan kesehatan. Dan Huawei adalah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Amerika Serikat. Dan perlu kita ketahui, Huawei adalah pelopor jaringan 5G dan sekarang untuk misi 10 tahun ke depan. Perusahaan raksasa Huawei berharap memiliki 500 miliar orang mengunggah catatan kesehatan digital dan mengurutan DNA ke server cloud-nya. Ini memberikan lampiran ponsel cerdas yang dapat mengambil tanda-tanda vital serta melakukan elektrokardiogram atau dikenal dengan EKG atau alat rekam jantung, dan mengunggah hasilnya secara real time untuk dianalisis oleh server Huawei. Dan pada Desember 2008, Huawei merilis Rini Processor R atau dikenal dengan intelijen artificial dan saat ini sudah tercanggih dan melewati teknologi Amerika Serikat. Dan ini luar biasa. Dan ini membuka mata kita betapa pentingnya teknologi sebagai tulang punggung suatu negara. Oke, kita lanjut. Sebelum pandemi, Amerika Serikat telah gagal mengganggu peluncuran produk Huawei 5G dan juga gagal meyakinkan siapapun kecuali beberapa sekutunya untuk tidak merangkul teknologi 5G Huawei. China sekarang memiliki alasan yang lebih kuat untuk membuat produk-produk teknologi andalannya, menawarkan aplikasi penawaran kesehatan ke dunia yang sangat membutuhkan. Dan hal yang pasti, aplikasi data besar China untuk perawatan kesehatan tidak harus bertentangan dengan undang-undang privasi yang membuatnya sulit mendigitalkan catatan kesehatan atau menggunakan data lokasi ponsel cerdas di Amerika Serikat. Karena hal-hal yang melanggar privasi adalah hal yang bertentangan dengan demokrasi yang dianut oleh Amerika Serikat. Dan khususnya untuk negara barat, sebuah sistem yang dapat memantau kesehatan dan lokasi seluruh populasi ada prospek yang mengerikan, beraroma fiksi dan distopian.
terkecuali untuk lembaga NSA. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, negara barat akan membuat pilihan yang sulit antara kebebasan individu dan keselamatan publik, jenis pilihan yang biasanya dibuat pada masa perang. Bagaikan pisau bermata dua, apa langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh negara Amerika Serikat? Apa langkah konkret Indonesia dan dunia dalam membendung dan mengalahkan epidemi ini? Apakah negara di dunia akan terus beroperasi dalam kegelapan? Bagaimana para pembuat kebijakan dapat mengetahui apakah mereka berbuat lebih baik atau merugikan? Silakan komentar.